Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita kesehatan hingga kita bisa berkuliah bersama dosen yang kita cintai ini dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Salawat dan salam marilah kita berikan pahalanya buat junjungan alam revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaih. Oke, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Iqbal Husni. Yang kedua Nanda Setia Saputra, yang ketiga Sarmila Nasution, yang keempat Nur Mazidah Hasanah Hasibuan. Oke, di sini kami akan memulai presentase. Pemakalah pertama yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka dan manfaat dari daftar pustaka. Kita tentu tidak asing bukan dengan pengertian daftar pustaka ini. Disebut juga bibliografi, pada dasarnya merupakan suatu daftar yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian lain yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi seseorang penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka dapat ditemukan di laporan hasil penelitian, skripsi, makalah, tesis, dan masih banyak lainnya. Daftar pustaka juga dikenal sebagai referensi. Daftar pustaka adalah tujuan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisannya. Manfaat dari daftar pustaka, ada beberapa manfaat dalam percantuman daftar pustaka atau catatan kaki, baik bagi penulis, pembaca, ataupun penyumbang data atau sumber yang diambil, yaitu memenuhi etika penulisan, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data, sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal, sebagai petunjuk untuk melacak keberadaan data yang diambil, sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil, sebagai mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujuk-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tujuan maupun karya ilmiah tertentu. Oke, selanjutnya fungsi daftar pustaka, dan seterusnya akan dibacakan pemakalah selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Setia Saputra, NIM 0204212150. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari daftar pustaka dan unsur-unsur dari daftar pustaka. Oke, yang pertama fungsi. Dalam membuat daftar pustaka tentu ada fungsinya. Adapun fungsi dari daftar pustaka yaitu dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Memberikan sumber informasi yang ditulis agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain dijadikan sebagai rujukan penulisan. Menunjukkan bahwa kita sedang membuat karya tulis dan tidak dengan asal-asalan, melainkan kita menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya dari tuduhan plagiasi intelektual. Unsur daftar pustaka. Dalam daftar pustaka memiliki beberapa unsur di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur yang paling penting itu yaitu nama penulis atau nama pengarang. Yang kedua yaitu judul buku serta judul artikelnya. Yang ketiga yaitu tahun terbit dan juga edisinya apabila ada. Yang keempat, tempat terbit daftar pustaka itu di mana. Dan yang kelima yaitu nama penerbitnya. Kelima unsur ini harus ada dalam setiap penulisan daftar pustaka. Namun, jika ada beberapa unsur yang tidak ditemukan dalam sebuah karya tulis atau rujukan, maka kita bisa memberikan keterangan tambahan di dalamnya. Terima kasih.
Tujuan daftar pustaka. Tujuan dari penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme, menghargai penulis sebelumnya, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Penulisan sumber kutipan. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya. Daftar pustaka dari buku dengan satu pengarang. Penulisan nama dibalik, artinya jika nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih, maka nama paling belakang dari pengarang diletakkan di bagian paling awal, lalu dipisahkan dengan tanda koma, baru diikuti dengan nama depan. Contoh lain, jika namanya Hasna Wijayati, maka dibalik menjadi Wijayati Hasma. Jika dalam buku yang diacu itu tercantum nama editor, penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan. Apabila beberapa buku ditulis oleh seseorang pengarang, maka nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Setelah nama pengarang, cantumkan tahun terbit dengan dibubuhkan tanda titik. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang dijadikan referensi. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Daftar pustaka dengan penulisan 2 orang. Jika pengarang terdiri dari 2 atau 3 orang, nama pengarang dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang pertama dibalik, sedangkan nama orang kedua dan ketiga tetap. Di antara kedua, nama pengarang itu digunakan kata penghubung. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Nama saya Sarmila Nasution, saya akan membacakan materi tentang sejarah daftar pustaka. Sejarah penulisan daftar pustaka bergaya pen cover. Nama pen cover diambil karena sekelompok editor jurnal kedokteran berbahasa Inggris berkumpul di Vancouver, British Columbia, Kanada pada tahun 1979, yaitu untuk membicarakan petunjuk untuk format manuskrip yang akan diterbitkan pada jurnal tersebut. Kelompok ini kemudian disebut sebagai Vancouver Group. Kelompok ini berkembang kemudian secara resmi disebut sebagai The International Committee of Medical Journals Editor. Petunjuk umum tentang penulisan naskah yang disusun oleh grup ini dikenal sebagai Uniform Requirement of Manuscript Submit to Biomedical Journal. Di dalamnya mengandung petunjuk mengenai tata cara penulisan daftar rujukan. Tata cara ini dikenal sebagai gaya Vancouver atau Vancouver Style. Kelompok ini bertemu setiap tahun. Pada Januari 1997 telah diterbitkan Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Medical Journal, edisi ke-5, 1, 3, 4, 5, 6.